warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil materi kami tentang konsep teori Crumbles. Saya Siti Nurul Fatimah dengan NIM 2621084 dan saya Nerminani dengan NIM 2621083. Mari saksikan video berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori Crumbles, di mana dasar dari teori pemilihan karir menurut Crumbles yaitu memandang bahwa manusia memilih karirnya berdasarkan hasil dari pengalaman dan pengaruh dalam hidupnya. Pengalaman dan pengaruh hidupnya itu berasal dari lingkungan sekitar individu termasuk keluarga, sekolah, kegemaran, dan lain sebagainya yang menggerakkan individu itu untuk mengenal serta mengeksplorasi pekerjaan yang diasosiasikan berdasarkan elemen atau hal yang berpengaruh dalam hidupnya. Albert Bandura memandang bahwa kepribadian itu harus memperhitungkan konteks sosial, di mana tingkah laku itu diperoleh dan dipelihara. Teori belajar sosial dari Bandura ini didasarkan pada konsep saling menentukan tanpa penguatan dan pengaturan diri sendiri. Yang pertama yaitu determinis resiprokal. Ini menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavioral, dan lingkungan. Yang kedua, tanpa reinforcement. Bandura memandang teori Skinner dan Hall terlalu bergantung pada reinforcement, sehingga jika setiap unit respon sosial yang kompleks harus diberi reinforce satu persatu. Bisa jadi individu tidak belajar apapun. Maka Bandura memandang individu belajar lewat observasi dan tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Yang ketiga, kognisi dari regulasi diri. Yaitu konsep ini mengatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengobservasi lingkungan dan berpikir secara komprehensif. Menurut Bandura ada sumber dari efikasi diri yaitu master experience, terus vicarious experience, dan social persuasions. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi karir menurut teori Crumbles. Yang pertama, faktor genetik, di mana faktor ini dibawa sejak lahir, berupa wujud, keadaan fisik, dan kemampuan. Status diri akan membatasi preferensi atau keterampilan seseorang saat merencanakan pendidikan dan pekerjaan akhir, di mana teori ini menyatakan bahwa orang-orang tertentu secara bawaan mampu memperoleh manfaat dan pengalaman lingkungan berdasarkan lingkungan mereka. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan, di mana faktor lingkungan yang berpengaruh pada pengalaman keputusan karir ini berupa kesempatan karir, kesempatan pendidikan dan pelatihan, kebijakan dan prosedur seleksi, imbalan, undang-undang dan peraturan pemburuan, peristiwa alam, sumber alam, kemajuan teknologi, perubahan dalam organisasi sosial, sumber keluarga, sistem pendidikan, lingkungan tetangga, dan masyarakat sekitar, pengalaman belajar. Faktor ini umumnya ada di luar kendali individu, tetapi terpengaruh juga bisa direncanakan atau tidak direncanakan. Yang ketiga yaitu faktor belajar, di mana ada dua jenis, yaitu pertama belajar instrumental adalah belajar yang terjadi melalui pengalaman orang waktu berada di suatu lingkungan dan ia mengerjakan langsung dan mereaksi terhadap lingkungan itu, dan ia mendapatkan sesuatu sebagai hasil dari perilakunya itu, yaitu hasil yang dapat diamati. Yang kedua, belajar asosiatif, di mana pengalaman orang mengamati hubungan antara kejadian-kejadian dan mampu memprediksi apa konsekuensinya. Baiklah, yang keempat yaitu keterampilan menghadapi tugas atau masalah, di mana kemampuan ini dicapai sebagai sebuah interaksi atau pengalaman belajar, ciri genetik, kemampuan khusus, dan lingkungan. Keterampilan ini meliputi standar kinerja, nilai kinerja, kebiasaan kerja, persepsi, dan proses kognitif, respon lingkungan, psikologis, dan emosional. Dalam pengalamannya, individu menerapkan keterampilan ini untuk menangani tugas-tugas yang baru. Materi yang ketiga yaitu tentang pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir. Pengalaman belajar yang terdiri dari pengaruh kognitif yang positif. Faktor-faktornya yaitu yang pertama, atribut pembawaan seperti ras atau keterampilan intelektual serta perilaku. Yang kedua, kondisi lingkungan sosial seperti kehidupan sosial, pengalaman individu dalam bekerja, pelatihan
kebijakan sosial, serta pengalaman kerja dari orang lain. Yang ketiga yaitu test approach skill, yaitu kemampuan kognitif serta kemampuan untuk menyatu dengan lingkungan. Dan yang terakhir, tindakan yang ditampakkan, yang sangat spesifik berhubungan dengan perilaku dalam pemilihan kerja yang disebabkan pengalaman diri sendiri. Materi terakhir yaitu tentang realisasi teori Krambos terhadap pelayanan konseling di sekolah. Perencanaan dan pemilihan karir perlu dilakukan sejak dini karena merupakan tugas perkembangan siswa di sekolah. Perencanaan dan pemilihan karir tidak hanya terbatas pada pekerjaan yang diinginkan saja. Sekolah sebagai lembaga penyelenggaraan pendidikan formal berperan penting pada proses perkembangan siswa secara optimal. Bimbingan dan konseling bagian dari lembaga sekolah berperan dalam proses perencanaan karir siswa karena selain bimbingan pribadi, sosial, dan belajar, bimbingan dan konseling juga termasuk dalam pelayanan dasar yang diberikan pada siswa. Bimbingan karir sebagai layanan dalam BK yang bertujuan membantu siswa untuk melakukan perencanaan karir sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimilikinya.